Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita berjumpa pada kesempatan yang luar biasa. Kita akan belajar tentang sejarah liturgi dari Gereja Purba sampai zaman Reformasi. Tertarik? Mari kita ikuti materi kita bersama dengan saya Justiniaga Simanjuntak. Nah, tidak dapat dipungkiri teman-teman, perkembangan liturgi itu berjalan dinamis ya. Yang pertama, gereja dapat memahami betapa indah dan pentingnya relasi jemaat setempat dengan gereja-gereja lain di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaat setempat belajar dari sejarah. Bagaimana gereja di waktu yang lain, di tempat lain menata ibadah mereka. Nah, disinilah teman-teman kata kuncinya. Jadi gereja harus belajar, ya, harus belajar. Karena memang apa? Karena sekali lagi bahwa dalam beribadah itu seringkali mengandung tradisi, tetapi ingatlah bahwa tradisi itu tidak sama dengan firman Allah. Nah, firman Allah adalah standar utama, begitu ya, yang harus dilakukan, yang mana yang baik, mana yang tidak dalam ibadah. Nah, kita akan petakan beberapa hal. Yang pertama, gereja purba 50 sampai 500 Masehi. Ini terjadi, teman-teman. Nah, periode kedua itu adalah masa tahun 150 sampai 300 dan periode ketiga adalah 300 sampai 500 Masehi. Kita akan belajar apa di dalam tahun-tahun itu. Nah, periode pertama teman-teman, liturgi itu masih sangat diwarnai oleh corak-corak liturgi sinagoge. Meskipun dalam beriringnya waktu, karena perbedaan gereja dan sinagog, liturgi semakin berkembang berdasarkan ajaran Injil Kristus. Nah, dalam Didache kurang lebih tahun 100 Masehi, tata cara ibadah yang utuh tidak dapat teridentifikasi karena memang informasi-informasinya sangat terbatas. Tetapi di sana ditemukan bahwa naskah doa Bapa Kami, Ekaristi atau perjamuan yang berkaitan dengan cawan dan roti perjamuan, serta agape yaitu makan bersama, ibadah masih bercorak Yahudi. Meskipun mereka tidak lagi melakukannya di hari Sabat, melainkan di hari Tuhan yaitu hari Minggu. Itu tahun 50 sampai tahun 150 Masehi. Melalui karya Justinus Martir tahun 100 sampai 165 Masehi yang berjudul Apologi Pertama, kita dapat gambaran yang utuh tentang bagaimana tata cara ibadah pada masa itu. Ibadah dilakukan pada hari Minggu. Sehingga kita dapat memastikan bahwa memang tahun itu sudah bergeser dari Sabat menjadi hari Minggu. Yang pertama, yang kedua kita tahu bahwa ada nyanyian. Nah, dalam ibadah itu pasti ada nyanyian. Terus kemudian bila mana ada baptisan dilayankan dalam upacara sendiri di luar kebaktian umum. Jadi kalau ada baptisan mereka di luar kebaktian minggu. Jadi mereka meniadakan kebaktian bersama-sama. Kemudian mereka berdoa bersama, ada doa syafaat, terus kemudian ada salam dengan ciuman kudus, yaitu laki-laki kepada laki-laki, demikian sebaliknya perempuan dengan perempuan. Roti dan anggur diserahkan kepada pemimpin kebaktian, kemudian pemimpin kebaktian mengucap syukur atas semuanya dan jemaat mengaminkannya. Nah, kemudian para diaken membagikan roti dan anggur, kemudian kebaktian ditutup dengan derma atau kolekte atau persembahan. Nah, tahun 69 sampai 115 Masehi, surat Ignatius kita dapat menemukan kata Ekaristi yang mengacu kepada perjamuan kudus. Nah, di sini saudara, bahwa menurut Ignatius, Ekaristi atau perjamuan hanya dapat dianggap sah jikalau dilayani oleh seorang uskup. Di sini mulai ada muncul hierarki-hierarki, ya kan? Hierarki-hierarki di jemaat. Jadi ini sah atau tidak sah itu dilayani oleh seorang uskup. Nah, informasi tadi dapat kita simpulkan bahwa secara umum dikatakan bahwa gereja purba mempertahankan liturgi gereja rasuli. Yang kedua, mengadakan kebaktian pada minggu pagi dan sore, dan yang ketiga makan bersama. Ya kan, sudah mulai menghilang. Kalau tadi ada makan bersama, perjamuan kasih sekarang sudah tidak ada. Nah, dalam periode yang kedua itu menarik lagi, begitu ya. Mau tahu selebihnya di periode kedua, terus apa isi di periode ketiga tahun 300 sampai 500 Masehi, tentu akan semakin menarik jika kita berjumpa di kelas-kelas kita. Nah, teman-teman,
dalam perjalanannya kita bisa mengetahui bahwa ternyata ini berakhir sampai dengan abad pertengahan, bahkan sampai masuk abad reformasi. Nah, kita akan melihat sedikit tentang di abad reformasi, bahwa ternyata di abad reformasi tahun 1500 sampai 1600 itu mulai bergerak, ada perbedaan-perbedaan. Nah, apa perbedaannya? Gereja Katolik maupun gereja Protestan. Nah, kalau gereja Katolik, gereja Protestan memiliki ciri-ciri liturgi dilaksanakan dengan bahasa umat, jadi tidak lagi memakai bahasa Latin. Yang kedua, pengajaran atau berkhotbah adalah unsur utama dari liturgi. Yang ketiga, umat berhak dan wajib menerima komuni, kecuali jemaat yang bersangkutan dilarang untuk ikut karena alasan pastoral. Nah, umat berhak menerima roti dan anggur, bukan hanya roti saja. Kalau di gereja Katolik hanya roti saja, anggur bagiannya imam. Nah, yang kelima, umat perlu terlibat aktif dalam liturgi dengan menyanyikan nyanyian jemaat. Yang keenam, doa dilayankan dengan suara yang jelas dan hikmat. Nah, kemudian yang terakhir, pelayan liturgis tidak mengenakan pakaian liturgis yang membedakan dari umat. Ia boleh menggunakan jubah yang menunjukkan dirinya seorang sarjana tetapi bukan jubah imamat. Inilah menjadi perbedaan sedikit dari gereja Katolik maupun reformasi Protestan. Mau lebih jelasnya, mari kita ikuti perkuliahan kita secara luring di luar jaringan melalui kelas-kelas kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin.